Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau mengingatkan kami tentang kasih-Mu dikala kami bersekutu malam ini di gereja-Mu ini. Engkau mengingatkan kami tentang perkenanan Tuhan. Hadirkan gemis jemaat Banalan Duata 9 tahun dalam karya pelayanan kesaksian. Berkenanlah Engkau satukan hati rasa pikiran kami dalam sukacita ini. Tundukkan kami agar kuasa kasih-Mu bertakhta sehingga kebersamaan yang terus dibangun menjadi hidup dalam karya pelayanan kesaksian gereja pun jemaat Tuhan ini. Sesaat kami berada dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan gemis jemaat Banalan Duata Soa Talawara Tahuna, jemaat yang dihadirkan Tuhan 9 tahun yang lalu sampai hari ini. Kisah dan ceritanya sedikit saya tahu. Kelahirannya, keberadaannya sebagai sebuah persekutuan yang sentral harus ada di tempat ini atau di wilayah belakang ini dari jalan. Kita merenungkan bagian Alkitab Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6, titik berat ayat 5 dan 6. Ada orang yang membandingkan siapa yang tinggi antara Musa dengan Yesus. Jika ada perbandingan tinggi, itu berarti secara otomatis siapa yang lebih rendah. Jadi siapa yang lebih tinggi antara Yesus dan Musa, dan sudah pasti siapa yang lebih rendah antara Yesus dan Musa. Musa memang kita kenal dengan seorang yang memberi Taurat kepada umat Israel. Dia yang memimpin umat Israel. Dia yang mengembala umat Israel dalam panggilan pelayanan mereka untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi tugas memberi kesaksian tentang Allah, Allah yang memilih, Allah yang menyertai perjalanan persekutuan umat Israel itu sendiri, bagaimana umat menghadapi pasang surut kebersamaan, manis pahit kebersamaan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan persekutuan yang dialami.
memberi kesaksian tentang Allah, bersaksi tentang Allah. Itu adalah tugas seorang pelayan. Seorang pelayan memberi kesaksian tentang Allah, itu berarti dia bukan orang yang lebih tinggi dari orang yang dia saksikan. Memberi kesaksian tentang Allah mengingatkan kita bahwa kita adalah alat. Alat di tangan Tuhan, dan sebagai alat yang hidup menyaksikan, memberitakan, menyampaikan berita tentang Allah itu bagi banyak orang. Dengan setia memimpin umat, tetap teguh walaupun tak mudah. Dan memang tidak mudah memimpin umat. 10 kepala 10 naunge, 100 kepala 100 naunge, 100 lai pikirannya. Jadi tidak mudah. Menjadi mudah jika panggilan itu dilakukan dalam kesetiaan. Terpaan, hantaman atau apapun namanya tidak akan meruntuhkan seorang atau beberapa orang yang dipanggil Tuhan untuk memberi kesaksian tentang Dia. Tidak mungkin, tidak akan mungkin. Itu tidak akan terjadi. Yesus juga di ayat 5 dan 6, kalau ditanya siapa yang rendah, siapa yang tinggi, atau siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah antara Yesus dan Musa, itu diungkapkan di ayat 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tidak titik. Musa mengembalai, menjadi pengembala, memimpin umat, bersaksi tentang Allah di kekinian dan juga di Allah yang akan datang itu. Tidak dititik, dia terus jalan sebagai pelayan, bersaksi tentang apa yang akan terjadi nanti, apakah yang akan dinyatakan nanti, siapakah yang akan datang nanti. Dan itu nyata di ayat 6. Tetapi Kristus, jadi Musa sebagai pelayan hanya dalam tanggung jawab bersaksi. Siapa yang dia saksikan, itu berarti orang yang dia saksikan itu yang lebih tinggi, itu yang lebih utama dari dia. Nah, siapa yang disaksikan di ayat 6? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Kristus tidak hanya sebagai pelayan, tetapi juga dia menjadi pelayan bagi dirinya sendiri. Karena umat, persekutuan, kebersamaan adalah miliknya. Musa bersaksi sebagai seorang pelayan tentang Tuhan. Sekarang Kristus bersaksi tentang dirinya sebagai kepala dari umat itu. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, kesetiaan Musa, kesetiaan Kristus, itu yang menjadi warna tanggung jawab pelayanan
yang ada pada mereka. Yang menarik, menurut saya ini menarik. Aku gereja, engkau gereja. Kalau dalam bahasa konteks jemaat, aku jemaat, kau jemaat. Berarti umat. Berarti manusia, orang. Bicara gereja atau jemaat bukan hanya bicara bangunannya. Malah enggak, tunggu dulu. Bicara umatnya. Bicara orang. Bicara manusia yang hadir. Jadi saya gereja, ibu bapak gereja. Orang, nah dikemukakan oleh firman. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Gereja adalah kebanggaan Kristus. Bukan gedungnya. Gereja adalah kemuliaan Kristus, bukan gedungnya. Bukan fisiknya. Tetapi orangnya. Bukan gedung ini. Tetapi anggota jemaat ini. Ini rumah Kristus. Kita semua warga jemaat Gemis Benalang Duata, kamu rumah Kristus. Jadi orang, kita bisa bicara, ya semua memang Tuhan punya. Tapi karena saya bisa, gereja boleh juga, ya silakan saja. Tetapi bicara orang, bicara manusia, orang percaya, orang beriman, orang yang bersekutu di sini. Jangan main-main. Itu Tuhan. Tuhan punya. Tetapi Kristus setia sebagai anaknya yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Bareng mamu ikite. Barine gedungnya. Ikite tahu matane. Kita orang. Dan betapa kecewanya Tuhan. Kalau rumahnya adalah orang percaya, orang beriman, kok kenyataannya na poding-poding, nak jelas, nak pasti, susah dipegang, susah mau diikuti, dan lain sebagainya. Ada bagian lain juga dalam Alkitab, tubuhmu adalah bait Allah. Yang dimaksud adalah ini juga, bahwa gereja, jemaat, sentuhannya tidak pada gedungnya, tetapi pada orangnya. Orang yang bagaimana? Warga jemaat yang bagaimana? Ayat 6. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Orang-orang percaya, rumah Kristus, orang-orang beriman, rumah Kristus, kita, rumah Kristus, yaitu kita yang tidak berubah sampai akhir. Tetap teguh, berpegang, memegang pengharapan iman kepada Kristus. Selalu punya percaya, selalu punya keyakinan, dan selalu punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita berubah dari percaya, berubah dari keyakinan, dan tidak lagi berharap kepada Kristus, maka kita tidak lagi menjadi rumah Kristus. Di jemaat yang dikasih Tuhan, anggung matima ini wareng mabu, okelah, gedung gereja rumah Tuhan, iya. Tapi ingat lewat bacaan ini, rumah Tuhan adalah kita. Rumah Tuhan adalah orang. Ku pakapapia bue. Pakapapaila. Pakararun semaha.
Pakagigila, pakabisara, pakakudato. Dulu waktu di resor saya selalu bilang teman-teman bahwa tidak ada pertanyaan tanpa ada jawabannya. Semua pasti ada jawabannya. Kata Pak Kahino. Tidak ada persoalan, tidak ada jalan keluar. Ada. Tidak ada pergumulan. Kau terus pergumulan, tidak pasti ada akhirnya. Yang terpenting adalah sebagai rumah Tuhan, orang percaya, orang beriman, kita tetap teguh bahwa sekalipun kendati saya tetap percaya, saya tetap yakin, dan saya tetap berharap kepada Tuhan. Itu esensi persekutuan yang kuat. Jika Gemis Jemaat Bandalang Duata kuat dalam kesaksian, kuat dalam kebersamaan, kuat dalam persekutuan, kuncinya ada di situ. Matahang, tidak made, apa made ya? Apa? Tahan banting gitu loh. Tetap berpegang, kendati aku tetap bersama Kristus, karena Kristus adalah kepalaku, dan dalam konteks bacaan ini ya, dan saya adalah rumahnya Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. Yang pertama kita, gereja oke lah, rumah Tuhan. Kita, ibu bapak jemaat, dalam kehidupan bersama seperti ini, rahasianya saya katakan nilai persekutuan, nilai persaudaraannya. Sorga adalah nilai persaudaraan. Sorga adalah nilai kekeluargaannya. Sesama pelayan tidak ada yang lebih tinggi. Jangan punya pemahaman sinode lebih tinggi. No, nonsense. Orang sinode lebih tinggi. No. Tidak. Cuma beda lingkup pelayanannya. Tidak ada. Semua adalah saksi. Kalau sama-sama saksi, tidak usah. Sama-sama sopir, jangan saling mendahului. Orang-orang. Kan begitu. Sama-sama jangan saling mendahului. Contoh seperti itu. Jadi, kita adalah saksi yang menghubungkan kita satu dengan yang lain adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu terimplementasi dalam tanggung jawab pelayanan gereja jemaat ini ke depan. Beda mengudak memang persekutuan jemaat ini, tetapi orang-orang di sini bukan orang-orang muda dalam tanda petik ya, karena orang-orang di sini adalah bagian orang-orang yang pernah lama di jemaat Efrata, pernah lama di jemaat Bethlehem, pernah lama di jemaat Maranatha, pernah lama di jemaat Patmos. Semua ada di sini, menyatu di sini. Oleh karena itu jemaat, pelayan-pelayan Tuhan menghubungkan nilai diri kita sebagai pelayan satu dengan yang lain hanya dalam tataran kesetiaan bahwa Kristus memanggil kita, Kristus menghendaki kita, Kristus memakai kita untuk bersaksi tentang Dia, dan jemaat kita pun terhubung dengan pelayan-pelayan Tuhan menjadi rumah Tuhan jika kita tetap percaya, kita tetap yakin dan berharap kepada Tuhan. 9 tahun kita bersuka cita, kita bersyukur karena ini kasih-Nya, ini pertolongannya. Jemaat ingat, gereja Tuhan ini, Tuhan mengingatkan di 9 tahun bahwa kamu adalah rumahku. Kali lagi, di 9 tahun hari ini Gemis Jemaat Bandalang Duata, lewat firman ini Tuhan menyatakan firman-Nya. Jemaat, pelayan Tuhan di sini, kamu semua adalah rumahku. Tuhan tinggal bersama kita. Kondiagati gue pada ini. Tadok mau mantatap ada di sini. Amin ini. Jangan rumah ini agar Tuhan tetap tinggal di sini. Sampai dengan orang toh, kalau rumah serusak mau kasih tinggal. Jadi bacaan kita, kamu adalah rumahku, Kristus tinggal bersama kita.
Gereja adalah kita. Jemaat adalah kita. Nilai persaudaraan, nilai kekeluargaan satu terhadap yang lain perlu dibangun, sebab komunikasi itu penting dalam tatanan kehidupan bersama satu dengan yang lain. Dalam kepemimpinan ada filosofi, prinsipkan kolektif kolegial. Tidak ada yang top-top begitu. Kolektif kolegial. Semua dipercakapkan secara bersama, secara utuh, terus dibawa dalam tatanan kehidupan bersama jemaat ini. Kamu adalah rumah Kristus. Orang percaya adalah rumah Kristus. Ini besar. Ini luar biasa. Tuhan jadikan kita rumahnya, yaitu jika kita tetap percaya sampai akhir. Jika kita tetap beriman sampai akhir. Jika kita tetap yakin sampai akhir. Terlalu kecil persoalan kalau meruntuhkan kebersamaan ini. Tidak ada saya. Ingat lahirnya jemaat ini. Tahandung ebue pengorbanan. Tahandung ebue keluh kesah. Tidak mudah. Tetapi toh akhir dari semua adalah kegirangan, sukacita karena Tuhan mau ada jemaat di sini. Apalagi disebut lagi dengan Banalang Duata. Di sini Tuhan. Banalang. Sini Tuhan. Rumahnya adalah kita yang percaya. Amin.